يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين. الخطبتان فيها مقام الظهر، فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدهم، فمن يتكلم فقد لغوا، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره الصادق الوعد المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره الصادق الوعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita mengawali Jumat pada siang hari ini bersyukur kepada Allah, karena tidak semua orang mampu menghadiri undangan Allah, yaitu sholat Jumat. Terbukti banyak saudara kita, tetangga kita, kawan kita tidak hadir ke Jumatan, tetapi kita dipilih oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini menunjukkan kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik dan bahkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita berupa iman dan kekuatan untuk senantiasa mendatangi undangan Allah terus dijaga oleh Allah, sehingga kita sampai akhir hayat kita dijadikan orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, selaku khatib saya berwasiat kepada ma'asyiral muslimin, utamanya saya menasihati saya pribadi. Marilah saudara, di sisa umur kita, di sisa kesempatan hidup kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan takwa yang berkualitas kita akan menjadi dan dijadikan orang yang mulia serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yakuna akraman nas falyattaqillah azza wa jalla." Barang siapa orang yang ingin hidupnya mulia serta dimuliakan oleh Allah, barang siapa orang yang ingin hidupnya sukses serta disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihargai oleh masyarakat, cara dan jalannya hanya satu, kata Nabi SAW, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, hidayah inayah oleh Allah, sehingga mampu mewarnai umur kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita saat ini berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah akan meninggalkan kita dan kita akan memasuki kepada bulan Muharram, bulan salah satu bulan yang mulia serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Muharram ini adalah merupakan tahun barunya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam bulan Muharram. Inilah tahun baru kita umat Islam yang dihiasi dengan takwa kepada Allah, yang dihiasi dengan zikir-zikir kepada Allah, yang dihiasi dengan pengajian-pengajian untuk menambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Bukan tahun baru yang diisi dengan kemaksiatan kepada Allah, bukan tahun baru yang penuh dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kita sambut tahun baru besok penuh dengan bahagia dan juga penuh dengan introspeksi. Kenapa? Sebab hakikatnya di dalam agama Islam, orang yang sampai kepada tahun baru, hakikatnya orang tersebut kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan usia, kehilangan umur. Yang kemarin jatah tinggalnya di muka bumi, yang hari ini kita mungkin jatah tinggalnya kurang 10 tahun, maka ketika sampai kepada tahun baru, maka kita berarti tinggal 49 tahun tinggal di dunia. Yang hari ini tinggal 5 tahun jatah tinggal kontrak
kita di dunia. Ketika sampai kepada tahun baru, berarti tinggal 4 tahun kita, kesempatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tinggal 2 tahun berarti tinggal 1 tahun kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haruskah begitu dekatnya usia kita, begitu dekatnya umur kita dengan kematian, haruskah kita sambut dengan kemaksiatan kepada Allah? Haruskah kita semakin dekat dengan kita isi dengan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak. Oleh karena itu saudara, mari kita sambut tahun baru kita, tahun baru miliknya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang genderangnya diawali dengan adzan, bukan trompet, bukan hitungan jam, tetapi takbir yang dikumandangkan menunjukkan pergantian hari dan pergantian tahun dengan berkumandangnya adzan maghrib. Itulah pergantian tahun baru Islam, berganti dari siang menuju malam. Tetapi pergantian baru Masehi akan dimulai tepat pada jam 12.00. Itulah perbedaan tahun baru orang-orang Nasrani dan tahun baru umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara, sangat tepat Nabi berpesan kepada kita. Apa kata Nabi? An umrihi fi ma'afna. Besok di hari kiamat, setelah kita meninggal dunia, Allah langsung yang bertanya kepada kita, semua kita, entah itu kiai, entah itu pejabat, entah itu pemuda, semuanya akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kuburan yang bertanya adalah malaikat maut, tetapi ketika kiamat tiba, Allah langsung yang mencegah kita, yang bertanya kepada kita, la tazulu qadam 'abdin hatta yus'ala 'an arba'in, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan bertanya 4 macam. Tentu hari ini, saat ini tidak akan saya sampaikan semuanya. Dan orang setiap kita tidak akan mampu berjalan kakinya di hadapan Allah kecuali orang tersebut mampu menjawabnya. Di antara pertanyaannya, an umrihi fi ma'afna, wahai manusia, engkau punya usia, engkau habiskan untuk apa ketika hidup di dunia? Umur kita ditanya oleh Allah. Kita diberikan usia 50 tahun, diberikan usia 70 tahun, diberikan usia 80 tahun. Jangan bangga kita umur panjang. Semakin panjang usia kita, semakin banyak aku berikan umur kepadamu. Engkau pakai apa dulu ketika dipakai ibadah kan, dipakai maksiat kan, atau dipakai yang tidak bermanfaat? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudara, kita hari ini diberikan kesempatan hidup. Mari manfaatkan waktu kita. Kita semakin hari semakin dekat dengan kematian. Jangan sampai semakin tua, semakin dekat dengan kematian, semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika kita usia muda, kita banyak berdosa kepada Allah. Kita semakin tua, haruskah terus berdosa kepada Allah? Mari sedikit demi sedikit kita ubah. Yang tidak sholat, ayo sholat. Yang tidak pernah naik ke masjid, ayo naik ke masjid. Yang tidak pernah Jumatan, karena hanya inilah yang akan menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kekayaan kita yang akan dibawa mati, tetapi amal-amal kita, sholat kita, sedekah kita, datangnya kita ke Jumatan, itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa nerakanya Allah yang sangat pedih. Mumpung ada waktu, penyesalan tidak akan pernah ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah bercerita di dalam Al-Quran, banyak besok manusia yang menjerit, menyesal, minta hidup kembali ke dunia
Karena ketika diberi kesempatan hidup di dunia, dia manfaatkan umurnya untuk berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, katanya manusia-manusia yang menyesal, katanya manusia-manusia yang dulu di dunia tidak beribadah kepada Allah, yang entengkan ibadah kepada Allah, besok menyesal, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bercerita, besok banyak orang yang menyesal lantaran ketika hidup di dunia tidak beribadah kepada Allah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Saya janji, asalkan saya kembali ke dunia, saya akan ibadah kepadamu ya Allah. Saya akan sholat ya Allah. Saya akan jumatan ya Allah. Itulah omongannya, permintaannya orang-orang yang di dunia tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada gunanya penyesalan saat itu. Sudah dunia, sudah kiamat. Dunia sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai pun kita dihidupkan di dunia, sudah tidak ada manusia lagi yang hidup. Semuanya tinggal untuk mempertanggungjawabkan amal kita di dunia. Oleh karena itu, marilah saudara, kita mumpung diberikan kesempatan oleh Allah, ayo semangat kita melaksanakan sholat di waktu, semangat kita berbuat kebaikan. Jangan jadi pelopor-pelopor kejahatan di muka bumi. Jangan jadi pelopor-pelopor kejelekan, jadi penghalang kebaikan. Jadilah pelopor-pelopor kebaikan, pengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Jadilah orang yang mengajak orang-orang lain ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi penghalang orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini mampu menggugah hati kita menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu kapan nyawa ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Amin. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iraman liman jahada bihi wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين التابعين ومن تبع سنته واقتدى بهدى إلى يوم القائل. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنة وغفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنة وغفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الأحوال حول لنا يا الله إلى سن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة اللهم صل على سيدنا وعلى محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله